Ada pertanyaan mungkin? Tidak? Oh, ada. Ya, Ibu. Iya, terima kasih Bu. Kalau melihat dari flow langkah PTK ini, yang di bagian ujungnya mengenai analisis dan interpretasi data, pastinya di benak kita itu sudah ada ekspektasi ya Bu ya, yang akan mewarnai bagaimana kita menginterpretasikan data seperti itu. Nah, apakah di sini faktor subjektivitas atau objektivitas itu seperti apa? Karena kan seperti Bapak tadi bilang, ibaratnya kita mengerjakan sendiri, apa sendiri, kalau sendiri gitu kan Bu. Nah, itu kan hal yang harus kita hindari. Nah, apakah ada suatu apa ya Bu ya? Kalau biasanya karena kalau di bidang teknik begitu ya Bu, ada suatu hal yang sifatnya mungkin lebih eksak, mungkin dibuat suatu matriks atau apa yang nanti korelasinya itu bisa dipertanggungjawabkan, sehingga objektivitas akan muncul dan semua orang akan secara universal mungkin menyatakan bahwa ini baik atau tidak. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Subjektivitas itu seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu ya, bahwa semua kan kita sendiri. Kita yang meneliti, kita yang merencanakan tindakan, lalu kita juga yang melakukan tindakan itu, gitu. Nah, tapi ketika di sini, ketika di analisis dari mulai tinjauan pustaka, itu kalau subjektivitas juga bisa terjadi apabila kita tidak melihat pustaka, tidak melihat teori. Itu subjektivitas terjadi. Seakan-akan kita tahu persis bahwa tindakan kita itu pasti baik begitu. Padahal tidak didukung oleh teori. Nah, untuk menghindari itu, maka kita harus melihat teorinya apa yang mendasari tindakan kita. Itu satu. Kemudian desain PTK. Nah, desain PTK-nya ini harus dibuat sedemikian rupa, kalau observasi, siapa yang mengobservasi, kemudian kapan diobservasi. Kemudian itu juga tetap harus ada aturannya. Nah, oleh sebab itu, kita gunakan teman sejawat untuk membantu kita dalam rangka melakukan observasi, atau membuat anekdot, catatan harian, dan sebagainya. Gitu. Termasuk ketika kita menyusun instrumen, kita juga harus menyertakan teman sejawat. Gitu, untuk mereview ya. Tidak, biasanya teman sejawat juga kan sama-sama sibuk ya. Jadi kita minta bantuan beliau untuk mereview. Begitu. Kemudian pada saat melaksanakan kegiatan, nah, di sini dosenlah yang melaksanakan kegiatan itu, tindakan itu. Yang mencatat adalah observer. Lalu yang merefleksikan hasil tindakan dosen lagi. Begitu. Tapi dia juga bisa berkonsultasi, minta bantuan atau minta masukan kepada teman sejawat. Pada saat kita melaksanakan tindakan, mungkin ini diperlukan teman sejawat duduk bersama kita, Bu. Begitu. Nah, hasil analisis interpretasi benar-benar secara objektif harus kita lakukan itu berdasarkan apa yang sudah dicatatkan oleh teman sejawat. Jadi peneliti nggak boleh nambah-nambahin, nggak boleh ngurang-ngurangin. Kalau yang jelek-jelek dihapus-hapus, di-delete-delete, lalu yang nggak bagus atau yang belum ada tapi bagus ditambah-tambahin, itu juga jangan gitu. Pak Robinson mungkin. Baik Putri nih, Ibu.
memang di mana-mana unsur subjektivitas itu selalu ada. Tinggal upaya kita bagaimana meminimalis unsur subjektivitas tadi. Nggak usah di penelitian kualitatif ya, penelitian kuantitatif pun direkayasa. Nah, kalau saya mengatakan gini, awalnya kita menempatkan penelitian ini tujuannya itu udah salah. Sehingga kita berupaya merekayasa supaya bagus. Di dalam penelitian kuantitatif, saya sering menemukan kalau hipotesisnya itu ditolak, itu rasa-rasanya sepertinya saya itu bukan seorang peneliti. Sehingga akhirnya apa? Direkayasa supaya hipotesisnya diterima. Ini kan sebetulnya awal waktu kita melakukan penelitian itu kita sudah menempatkan tujuan penelitian itu keliru. Tujuan penelitian ini kan untuk melihat secara faktual apakah yang kita lakukan ini udah benar atau mau perlu diperbaiki. Itu yang harus kita tanamkan dulu. Sehingga waktu kita jelaskan ke mahasiswa, misalnya di kuantitatif, kamu tidak perlu takut kalau hipotesisnya ditolak, itu juga bukan berarti kamu bukan seorang peneliti. Situasi kan bergeser, kondisi kan berubah. Mungkin rentang waktu kamu melakukan penelitian dengan pelaporan atau dengan mungkin kondisi itu sudah berbeda sehingga ditolak. Atau mungkin saya mempunyai kekeliruan atau ketidaktelitian melihat permasalahan. Kalau ditolak toh juga itu adalah hasil penelitian. Nah, jadi sekali lagi waktu kita berangkat mau melakukan penelitian ini, kembali lagi kita menempatkan apa maknanya bagiku penelitian ini kulakukan. Kalau tujuannya sejujurnya dalam rangka mau meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan, nggak perlu kita melakukan rekayasa, nggak perlu kita misalnya memanipulasi supaya ini menjadi satu penelitian yang subjektif, hasilnya bagus. Ingat, hasil penelitian bagus dan jelek tetap itu adalah penelitian. Iya. Ini yang harus kita pegang. Bukan kalau jelek itu bukan penelitian, kalau bagus itu penelitian. Ini yang selalu menempatkan kekeliruan seperti itu. Sama waktu kita menempatkan posisi monitoring dan evaluasi ya. Seakan-akan kalau ada tugas, nanti akan dilakukan monitoring dan evaluasi, semua direkayasa bagus supaya nanti yang datang senyum-senyum. Padahal kalau kita ibaratkan penelitian ini seperti diagnosis yang dilakukan seorang dokter terhadap pasien, maka alangkah jujurnya kita berkata, dok saya itu gini, semua kita ungkapkan dengan satu tujuan supaya diagnosanya benar, kan gitu kan. Jadi itu aja. Nah, waktu saya lakukan ini di mahasiswa ya, diberikan penjelasan yang seperti itu. Sekarang mahasiswa itu nggak takut kalau hipotesisnya ditolak, bilangnya ya nggak apa-apa, toh itu juga penelitian. Nah, walaupun catatannya selalu ada, yaitu masalahnya mungkin di waktu mengidentifikasi masalah itu tidak terlalu tajam ya, sehingga kok sampai ditolak. Tapi tetap itu penelitian. Nah ini, jadi agak sulit memang kalau kita berbicara subjektivitas. Yeah. Jangankan S1 disertasi pun itu saya ngelihat sudah mau jadi doktor pun hipotesisnya ditolak kok ketar-ketir. Ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Memang harus hipotesis harus diterima semuanya. Kan gitu kan? Ya nggak juga kan gitu kan. Nah ini mungkin waktu Bapak dan Ibu, mungkin terutama nanti teman-teman yang juga mengajar metodologi, itu pemahaman tentang metodologi penelitian itu yang harus betul-betul ditanamkan. Jangan pernah takut jika hipotesisnya ditolak.
Ya. Sebab kalau kita takut itu, maka yang ada adalah melakukan rekayasa di dalam penelitian. Itu yang menjadi subjektivitas. Tapi memang penelitian sosial